warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Zahara Nirmala dengan NPM 2510630030042 dari kelas 2B Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama yang disampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPD MPD. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang akuntansi dan dunia kerja, dengan disertai referensi dari Al-Quran serta beberapa buku yang relevan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Rukun Islam dan rukun iman menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, termasuk dalam praktik akuntansi. Dalam akuntansi, nilai-nilai seperti kejujuran dan amanah sangat penting. Seorang akuntan harus mencatat laporan keuangan secara jujur dan tidak melakukan manipulasi data. Selain itu, rasa tanggung jawab juga diperlukan karena setiap pekerjaan akan dipertanggungjawabkan, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Dengan adanya iman, seseorang akan selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga menghindari perbuatan curang. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dengan pencatatan transaksi dan Quran Surat An-Nisa ayat 58 tentang amanah serta dijelaskan dalam buku akuntansi syariah oleh Nur Hayati dan Wasilah. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2. Akidah merupakan dasar keyakinan seorang muslim yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Akidah yang kuat akan membentuk karakter yang baik termasuk dalam dunia kerja. Dalam konteks pekerjaan, seseorang yang memiliki akidah yang baik akan bekerja dengan niat ibadah, bukan hanya dengan mendapatkan gaji atau keuntungan semata. Ia akan berusaha menjalankan pekerjaannya dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Selain itu, keyakinan terhadap hari akhir membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak. Ia akan menghindari perbuatan yang dilarang seperti korupsi, penipuan, atau penyalahgunaan jabatan karena sadar bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah. Akidah juga mendorong seseorang untuk memiliki integritas dalam bekerja. Artinya, ia tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang hebat, yang sehat dan terpercaya. Contohnya, seorang pegawai yang jujur dalam membuat laporan atau menjalankan tugasnya walaupun tidak diawasi oleh atasan. Ia bekerja dengan penuh tanggung jawab karena merasa diawasi oleh Allah. Dengan demikian, akidah memiliki peran penting dalam membentuk karakter kerja yang jujur, disiplin, dan berintegritas. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8, serta dalam buku Ilmu Pendidikan Islam oleh Zakiyah Darajat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Akhlak merupakan inti dari ajaran Islam yang mengatur bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang sangat baik, sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis, baik dalam kehidupan pribadi maupun di lingkungan kerja. Beberapa akhlak yang diperlukan diterapkan dalam dunia kerja antara lain adalah kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, dan empati. Kejujuran diperlukan agar setiap pekerjaan dilakukan dengan benar tanpa adanya kecurangan. Lalu kesopanan itu penting dalam berkomunikasi dengan rekan kerja maupun atasan, sehingga tercipta suasana yang nyaman. Selain itu, empati juga memiliki peran besar, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi orang lain. Dengan adanya empati, seseorang akan lebih peduli terhadap rekan kerjanya dan mau membantu ketika dibutuhkan. Dalam praktiknya, akhlak yang baik dapat diterapkan melalui sikap saling menghargai, tidak merendahkan orang lain, serta mampu bekerja dalam tim. Hal ini sangat penting karena dalam dunia kerja, hampir semua pekerjaan membutuhkan kerjasama. Contoh yang sering terjadi adalah ketika terdapat perbedaan pendapat antar pegawai. Jika tidak disikapi dengan baik, hal ini bisa menimbulkan konflik. Namun, dengan akhlak yang baik, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang sopan dan saling menghargai. Selain itu, seseorang
Yang memiliki akhlak baik juga akan menjaga sikap dan perkataannya agar tidak menyakiti orang lain. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, nyaman, dan produktif. Dengan demikian, penerapan akhlak yang baik dalam dunia kerja tidak hanya berdampak pada hubungan antar individu, tetapi juga pada keberhasilan dan kemajuan suatu organisasi. Rasulullah SAW sebagai teladan akhlak dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 serta dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hubungan antara pimpinan dan karyawan harus didasarkan pada nilai keadilan, musyawarah, dan profesionalisme. Seorang pemimpin yang baik tidak akan bersikap otoriter, melainkan mau mendengarkan pendapat bawahannya. Dengan adanya musyawarah, keputusan yang diambil akan lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Di sisi lain, karyawan juga harus bekerja dengan baik, disiplin, dan menghormati pimpinan. Contohnya, seorang pemimpin yang adil akan memberikan tugas sesuai kemampuan masing-masing karyawan dan tidak membeda-bedakan perlakuan. Dengan adanya hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan, maka lingkungan kerja akan menjadi lebih kondusif dan produktif. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 38 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 8, serta dalam buku Islamic Leadership oleh Vital Rifai. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Ijtihad merupakan upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini penting karena perkembangan zaman terus berubah, terutama di era digital saat ini. Dalam bidang keuangan dan akuntansi, muncul berbagai inovasi seperti fintech, e-wallet, dan m-banking. Perkembangan ini menimbulkan tantangan bagi umat Islam untuk memastikan bahwa penggunaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui ijtihad, para ulama dapat mengkaji dan menentukan apakah suatu sistem keuangan mengandung unsur riba, gharar, atau masyir. Jika tidak mengandung unsur tersebut, maka penggunaannya dapat diperbolehkan. Contohnya, penggunaan e-wallet dan m-banking yang saat ini banyak digunakan dapat dinilai halal selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, ijtihad menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Konsep ini sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 43 serta dibahas dalam buku Ijtihad dalam Syariat Islam oleh Yusuf Al-Qaradawi. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam seperti iman, akidah, akhlak, dan ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, termasuk dalam dunia kerja dan praktik akuntansi. Nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta keadilan menjadi dasar dalam menjalankan pekerjaan secara profesional. Selain itu, dengan adanya akidah yang kuat, seseorang akan bekerja dengan penuh kesadaran bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di sisi lain, ijtihad juga menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi kemajuan teknologi di bidang keuangan dan akuntansi digital. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam dapat membentuk pribadi yang berintegritas, profesional, dan tetap berpegang pada prinsip syariah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait jawaban ujian tengah semester pendidikan agama yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPD MPD. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.